Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat bahwa hari ini IHSG naik. Kemarin hari Jumat itu naik ya kurang lebih 0,53% ya. Lagi-lagi IHSG lagi sideways aja di area kotak ini. Jadi ini kotak gua panjangin sedikit ya. Seperti ini ya. Kalau dia belum break up ke atas maka dia akan terus sideways seperti ini. Jika lo break up ke atas maka posisi IHSG bagus. Jadi masih sideways ya teman-teman. Ada beberapa saham yang bisa kita simak. Yang pertama ESA. Nah ESA ini kan waktu itu kita pernah dapat take profit di sini juga ya. Waktu itu kalau mau re-entry tunggu dia breakout dari sini, ternyata nggak breakout, ya breakdown turun. Dan yang menariknya adalah ESA bikin candle doji di area support dia yang di sini, tren ya, yang ini tren segitiganya, dan juga pas banget di garis MA 200 untuk ESA. Nah untuk ESA sendiri waktu dia rebound dari MA 200 ini dan besoknya dia naik 3,52%. Kapan kita boleh entry? Kalau gue pribadi gue mau make sure dia bisa breakout dulu dari sini nih. Kemarin dia high-nya itu 1040. Yang dimana 1040 itu berarti dia berhasil close di atas MA50 ya. MA50 itu 1034 tuh. Kalau dia berhasil break ke situ, potensi dia kurang lebih bisa ke 1070. Nah yang menarik lagi, kalau bisa dia break 1070 ya. Kalau dia break 1070 maka dia akan break symmetrical triangle yang di sini. Yang kalau kita ngelihat MACD sama Stochastic emang dia melemah ya karena penurunan dari 3 November turun terus. Tapi dari sini kita udah ngelihat MACD tuh mulai tipe histogramnya udah mulai mau ke arah plus walaupun masih minus. Si Stochastic udah mau berada di area jenuh jual gitu ya. Makanya ya tunggu dia breakout dulu dari 1040, hopefully dia bisa breakout dari 1070 berpotensi sampai ke 1150 teman-teman. Coba kita lihat ESA. ESA ya, ESA ini big akum. Tuh, kemarin big akum ya tanggal 18 nih, 18. Ya big akum dan yang paling beli banyak KZ 2,5 miliar, RF, AK, tapi BK buang barang. Dan yang menariknya ya lagi-lagi ini kalau dia breakout ya dari breakout 1040 menarik sih menurut gua untuk ESA. Ya, menurut teman-teman gimana untuk ESA? Dan coba kita lihat foreign ya. Foreign distribusi 785 juta sih teman-teman karena kelihatan BK juga buang 1,6 miliar. Dan menurut teman-teman ESA menarik gak? Ya, silakan komentar ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita ngeliat laporan kuartalnya dia ini 9M ya. Kemarin kan kuartal ketiga dia keluar. Kalau misalkan sama 9M sih net profitnya jelas meningkat ya dari cuma 116 miliar jadi 1,5 T 1,5 T nih ya. 2021 ke 2022 dia meningkatnya luar biasa teman-teman ya. Kalau untuk PER dan PBV nya emang kelihatan udah cukup 2,24 cukup mahal gitu ya. Dan untuk PER masih cukup murah karena 10 kali, karena sebelumnya 2021 itu dia 40 kali teman-teman. Nah kalau misalnya kita mau ngebahas tentang pemasukannya nih, coba kita lihat. Kita lihat ya income quarter kemarin laporan keuangan keluar, ini menurut gua ya sangat bagus ya karena pendapatan dia benar-benar dari penjualannya si ESA 3,2 T gitu ya. Terus akhirnya laba bersih yang dia dapat tuh 973 miliar ya, total 1,1 T ya, 1 T. Ini peningkatan dari kuartal 3 sebelumnya meningkat hampir 2,5%, 250% ya, 2,5 kali lipat lah, 2 kali lipat ya gitu. Ini cukup bagus ya. Kalau dari kuartal 2 ke kuartal 3 ya ada penurunan sedikit teman-teman, tapi ini keren ya kuartal 1. Coba kita lihat untuk ESA nih. Dari kuartal 3-nya di 2020 ESA kan kena dampak ya pandemi ya, 2020 rusak parah. Nah terus ini adalah salah satu perusahaan yang bisa survive karena di 2021 kuartal 2 dia minus 414 miliar dan di 2021 dia bisa
untung 413 miliar, membalikan keren ya dari minus 400 sampai plus 400 di kuartal ketiganya. Jadi ini perusahaan kalau dikatakan ya cukup lumayan sehat teman-teman. Coba kita lihat balance sheet-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat sebentar. Nah, aset lancar dan setara kasihnya dia itu 2T ya, 2T. Terus dia punya liabilitas utangnya itu ya 1,8 T. Jadi sebetulnya ini masih cukup sehat walaupun nggak terlalu bagus karena utangnya ini hampir sebesar kasnya. Tapi kalau misalnya memang diperlukan untuk pelunasan, hari ini juga dia bisa lunasin gitu teman-teman, karena dia punya kasnya masih lebih besar dari hutang jangka pendeknya. So masih cukup oke. Nah, dan ditambahnya lagi yang paling penting ya dia harus punya net profit terus ya. Net profit terus. Kalau misalkan dia nggak dapat net profit ya berbahaya untuk ESA aja. So menurut teman-teman ESA gimana? Menarik nggak? Ya lanjut ke saham berikutnya teman-teman. Ya Tekim. Nah, si Tekim ini kan kita pernah punya plan ya waktu kita entry di sini, waktu dia di sini kita entry belum kena stop loss, dia naik ya cukup. Ini gue juga dapat profit dari Tekim walaupun dia nggak sampai ke 8.600, tapi gue udah pakai TSL kejual di area sini nih 583 sekian. Jadi ini gue hapus ini plan lama. Yang kemarin dia tuh pullback, menurut gue pullbacknya cakep, volumenya kecil sampai ke support ya kan 7.700. Nah tapi waktu laporan keuangan keluar gitu kan, laporan keuangan Tekim bagus banget loh. Coba kita lihat nih. Nih ya, laporan keuangan Tekim nih keluar nih. Ya. Laba yang dia dapat 2 kali lipat dari kuartal 2. Ya 2,7 T dia dapat labanya. Dan kuartal 3 2021 cuman 794 miliar. Ini peningkatannya 3 kali lipat lebih gitu teman-teman untuk Tekim ya. 3 kali lipat lebih loh. Jadi waktu ini ya orang FOMO, makanya si Tekim ini open gap up ya. Kemarin itu di 17 November close-nya 7725, tapi pas tanggal 18 kemarin Jumat opennya langsung 8.200. Loncatannya tinggi banget. Ya, loncatannya tinggi banget nih. Kemarin dia close di sini, naik ke sini loncat sampai 10% karena orang begitu optimis karena laporan keuangan yang begitu baik gitu teman-teman. Walaupun dia candle-nya jelek seperti ini dan volume bantingannya gini, dia sebetulnya masih plus 4% gitu ya. Plus 4%. Nah, tapi untuk Tekim sendiri dia berpotensi nutup gapnya di 7.900. Jadi kalau mau best price belinya di area 7.900 sampai ke 7.800 masih oke-oke aja sih menurut gua pribadi untuk Tekim. Targetnya dia nanti bisa menguat lagi ke 8.450. Kalau dalam long term ngelihat Tekim bagus seperti ini net profitnya, ya kemungkinan besar akan cukup baik juga teman-teman. Coba kita ngelihat Tekim ya. Nah Tekim kalau kita ngelihat pernya cukup baik ya, kecil 4,74 dan PBV-nya juga masih di bawah 1, yang dimana biasanya di bawah 1 kita bilang itu under value gitu teman-teman. Ya ini cukup bagus. Net profit terus meningkat ya kan. Net profit terus meningkat, total aset meningkat. Jadi jangan sampai salah teman-teman ngelihat laporan keuangan ada yang net profitnya meningkat, ternyata asetnya dijual. Jadi dia akuin tuh net profit meningkat dari jualan aset. Nah itu salah tuh, itu perusahaan yang nggak bagus teman-teman. Jadi untuk Tekim sendiri menurut teman-teman gimana? Layak gak sih buat kita koleksi untuk Tekim? Silahkan komentar ya biar kita sama-sama diskusi dan menyatakan pendapat kita masing-masing terhadap emiten ini. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Casa Capital ya. Capital Finansial. Oke. Ini waktu dia naik terbang dari Juni 2022, Casa naik luar biasa gila ya. Sampai berapa persen? 57% ya. Ini chartnya jadi kayak keren bener nih dia naiknya sampai gila begini. Kurang lebih segini nih, 62% ya. Terus penurunannya, waktu itu ada yang bertanya kapan kita boleh entry Casa. Kalau gua ntar jangan gitu ya, tunggu dulu sampai dia ternyata beneran dia turun terus dan belum ada tanda-tanda reversal. Tanda-tanda reversalnya dia tuh kemarin bagus di 6 Oktober, tapi habis itu gua nggak lirik dia sama sekali juga sih teman-teman. Ya ini karena
Waktu dia naik begini tuh volumenya, lihat dah, volumenya tuh receh-receh gitu loh. Receh-receh gitu ya. Terus sekarang baru volumenya lumayan cakep. Nah, kenaikan dia 3 hari ini, apakah ini udah tanda-tanda reversal? Ya mungkin, karena stokastiknya golden cross, masih di golden cross, dan histogram udah kelihatan minus. Udah kelihatan plus, sorry. Ya mungkin bisa jadi itu tanda-tanda dia akan reversal, karena CASA ini kan dia kemarin kita tahu bahwa suku bunga naik gitu ya, mungkin cukup bagus untuk ke kapital finansial gitu. Dia akan bergantung juga sama banking juga ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ngeliat dari sini si CASA ya kemarin itu dia normal akum tuh, PO beli 48 miliar gitu, BQ 29 miliar. Ini dari indikator stokastik MACD sih cukup baik untuk CASA. Coba kita lihat CASA. Nah, diakumulasi 2,3 miliar. Oke, tadi gue belum bahas Tekim tentang ininya ya. Tekim nih. Tekim diakumulasi tuh sama foreign 2,4 miliar ya. Ya. Tapi dari total segala macam dia masih small distribusi. Yaitu sangat wajar sekali karena opennya gap up. Balik ke CASA. Dia diakumulasi 2,3 miliar, teman-teman. Untuk CASA sendiri apakah menarik? Kalau gue pribadi, gue mau nunggu dia ngebreak dulu dari MA100. MA100 itu di 790. Kalau which is dia bisa ngebreak dari sini berarti 795, ya CASA berpotensi sih bisa menguat ke 810 dan berpotensi bisa ke 910 lagi nanti ke depannya. Coba kita ngelihat laporan keuangannya si CASA dulu. Nah, setahu gue dia belum nyerahin laporan keuangan kuartal ketiga. Coba kita lihat ya. Oke, masih kuartal kedua. Jadi belum ada kuartal ketiga. Nanti kita tunggu. Ingetin kalau misalkan udah keluar laporan kuartal ketiga, teman-teman ingetin ya di grup Telegram. Oh, udah keluar nih, biar kita simak. Apakah nih perusahaan layak untuk kita koleksi? Karena kalau misalnya kita ngeliat dari story-nya ya cukup baik. Dari kuartal 2 meningkat, tapi meningkatnya nggak bombastis kayak tadi Tekim dan ESA ya. Seperti itu. Kuartal 1 2021 ke 2022 meningkat, tapi ya which is bagus karena terus meningkat gitu. Dan meningkatnya bener-bener dari penjualan, bukan dari jualan aset. Kecuali ini kuartal 4 nih, ada dia jualan aset dapatnya 30 miliar. Nah, oke, peningkatannya tetap meningkat kok. Ditambah 30 miliar itu kalau misalkan dikurangin 150 tetap meningkat 100 miliar. Ya coba kita lihat CASA ya. Ini kita news rumornya semua banking ya iyalah. Kita lihat bahwa CASA price book value-nya emang udah dikatakan di 2022 ini cukup mahal ya teman-teman, udah 4,95 kalinya dan PER-nya ini udah nggak masuk akal. Ya kalau dari sisi fundamental menurut gua sih mengerikan ya, mengerikan. Net profit emang meningkat sih. Cuman kita lihat net profit dia meningkatnya itu nggak konsisten. Dari 2019 ke 2020 turun. 2020 ke 2021 turun lebih parah. Dari 2021 ke 2022 ini kuartal 2 ya, akumulasi 6 bulan meningkatnya juga cuman sedikit. Jadi apakah menarik menurut teman-teman untuk kita koleksi CASA? Nah, kalau gue pribadi saham-saham seperti ini cuma buat trade cepat aja, jangan yang kayak lama gitu, di hold lama. Kalau gue pribadi ya, kembali lagi ke masing-masing. Silakan berikan pendapat kalian mengenai saham ini di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman ya dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Jangan lupa untuk komentar, dan gue mau ngingetin disclaimer on, jangan dijadiin patokan satu-satunya. Dan jangan lupa join di channel Telegramnya, ada di deskripsi. Silakan join, nanti kita diskusi di sana buat dapat insight yang lain-lainnya. Dan silakan juga untuk request saham apa yang mau dibahas analisa, bisa komen di komentar atau di Telegram nanti. So, terima kasih semuanya. See you in the next video. Bye bye.